Jadi di video kali ini tuh saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Beuh, keren banget kan? Nah, ini tuh adalah film terbarunya dari Doctor Strange ya. Yang awal itu saya sudah bahas di channel saya, kalian bisa langsung cek saja. Dan film ini itu di-request oleh @putri1 spasi ZW6NH. Oke, terima kasih untuk Putri yang udah mau nge-request film nih. Buat kalian yang mau nge-request film juga bisa langsung saja komen di kolom komentar ya. Oke, jangan berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke alur cerita filmnya. Cekitus. Di awal film kita diperlihatkan dengan Dr. Strange beserta seorang wanita remaja bernama America Chavez sedang dikejar sosok iblis. Motif mereka dikejar karena mereka ingin mengambil buku bernama Vishanti yang terletak di perbatasan multiverse. Namun inilah yang terjadi. Worth more than your life. Ternyata itu hanyalah mimpi dari Strange. Kini Strange akan berangkat menuju ke pernikahannya Christine, yakni mantan kekasihnya. Sesampainya di sana, mungkin Strange agak cemburu dan masih terasa sakit hati ya, mantannya udah nikah. Namun hal mengejutkan terjadi di saat ada mobil-mobil di jalanan tiba-tiba rusak seperti ditabrak sesuatu yang tak terlihat. Strange pun langsung mengatasi itu. Setelah disihir, itu adalah sosok iblis gurita bermata siji. Strange pun langsung melawan iblis itu dengan sihirnya. Di dalam bis pun sudah ada kafe sosok wanita remaja yang ada di mimpi Strange. Dan sepertinya si iblis ini mengincar kafe ya. Entah kenapa gitu kan. Di situ juga muncullah Wong yang ikut membantu. Yes, I'm aware of the customs. Pada akhirnya si monster pun berhasil dikalahkan. Mereka pun pergi ke kafe untuk ngobrol-ngobrol santai terkait siapa si Chavez ini. Jadi Chavez ini adalah manusia yang berasal dari multiverse lain. Nah, adegan di awal film itu bukan mimpi dari Strange, melainkan kejadian nyata, yakni yang dimana Strange dikejar-kejar iblis adalah Strange dari multiverse lain. Strange dan Chavez bisanya dikejar-kejar ya karena mereka itu ingin mengambil buku Vishanti. Namun Strange harus gugur karena tertusuk oleh si makhluk, sedangkan Chavez itu gagal mengambil buku Vishanti karena ia tak sengaja membuka gerbang antar multiverse yang pada akhirnya ia nyasar ke multiverse Strange saat ini gitu loh. Jadi Chavez ini memiliki kekuatan bisa teleportasi antar multiverse, namun ia ini tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Dan pas sebelum Strange dari multiverse lain itu tertusuk oleh iblis, awalnya ia ingin mengambil kekuatan dari Chavez agar mereka ini bisa selamat. Namun nggak keburu, Strange malah keburu tertusuk oleh si iblis. Ini adalah mayat Strange dari multiverse lain. Strange pun menguburnya di bawah bata-bata. Sekarang tugas Strange adalah melindungi Chavez dari kejaran para iblis yang diduga masih mengejar Chavez.
Di keesokan harinya, Streng menemui seorang wanita yang bernama Wanda, yakni sosok Scarlet Witch di film WandaVision, untuk meminta bantuan agar Kafes dapat kembali ke semestanya. Namun seperti yang kita ketahui, kini Wanda sudah dipengaruhi oleh sihir jahat, yakni sihir dari Darkhold, karena ia ini kehilangan anak-anaknya. Jadi frustasi gitulah. Yang mau tahu kronologinya bisa nonton serial WandaVision ya. Dan hal mengejutkannya adalah para iblis yang mengejar Kafes itu adalah suruhan dari Wanda dong. Karena Wanda ingin mengambil kekuatan dari Kafes agar si Wanda ini dapat pergi ke semesta lain dan menemui anak-anaknya yang ada di semesta itu. Streng pun gagal mendapatkan bantuan. Malahan ia mendapatkan ancaman dari Wanda bahwa ia akan menculik Kafes dan mengambil kekuatannya. Waduh. Dirasa ini sudah tidak aman dan ancamannya bukan main-main gitu kan ya, bukan ancaman ecek-ecek biasa. Wong pun memanggil beberapa penyihir dari ketiga kuil untuk melindungi Kafes beserta Kamar-Taj dari serangan Wanda. Dan benar saja ada awan hitam yang menyelimuti Kamar-Taj dan muncullah Wanda dari balik awan itu. Di sini Streng mencoba menyadarkannya bahwa tindakannya ini salah. Namun Wanda yang keras kepala pun tetap ingin mendapatkan kekuatan itu dari Kafes. Menghadapi Wanda yang alot, Streng, Wong dan para pasukan pun membuat benteng pertahanan agar Wanda tidak bisa masuk. Namun bukan Wanda namanya jika tidak bisa melewati mereka. Wanda pun mengeluarkan jurus telepatinya agar dapat masuk ke dalam. Dan benar saja Wanda berhasil masuk ke dalam, namun ia terjebak oleh perangkap dunia cermin. Tapi yang namanya Wanda, ia bisa melarikan dari sana dengan cara lewat cermin dan keluar dari besi. Beuh, keren banget kan? Di sini Streng mencoba menyadarkan Wanda lagi bahwa anak-anaknya sudah tiada. Jika kamu ingin anak-anakmu dari semesta lain, justru itu akan merusak dirimu yang ada di semesta itu. Namun Wanda masih saja alot dan susah untuk dibilangin, malah mengeluarkan Darkhold-nya, memperlihatkan ia bersama anak-anaknya. Ia mengklaim itu dirinya, padahal kan itu dirinya dari semesta lain. Ya si Wanda ini gak ikhlas aja gitu kan ya dengan kepergian anak-anaknya, malah keedanan sama anak-anaknya dari semesta lain. Pertarungan pun dimulai sehingga Kafes tak sengaja membuka portal antar multiverse sehingga mereka sekarang ada di semesta bumi 838. Di semesta ini Streng akan mencari dirinya sendiri untuk meminta bantuan. Siapa tahu dirinya yang ada di sini dapat membantu mengendalikan kekuatan Kafes sehingga dapat membantu mengambil buku Vishanti. Karena dengan buku itulah Streng dapat mengalahkan kekuatan Darkhold dari si Wanda. Di jalan, Kafes seperti menggunakan alat pendeteksi diri, dan akhirnya kita bisa tahu bahwa Kafes ini mempunyai dua ibu, sampai pada akhirnya Kafes ketakutan melihat tawon dan tak sengaja mengeluarkan portal antar multiverse yang menyebabkan kedua ibunya tersedot, dan sampai sekarang Kafes tetap merasa bersalah atas kejadian itu. Jadi di sini faktanya Kafes bakal mengeluarkan kekuatannya di saat ia ketakutan, mungkin gitu ya. Singkat cerita mereka sudah sampai di kediaman Streng di semesta ini. Streng di semesta ini ternyata dianggap sebagai pahlawan yang sangat berjasa karena sudah berhasil mengalahkan Thanos. Dan Streng di semesta ini sudah meninggal akibat perang melawan Thanos. Tapi tiba-tiba muncullah Mordo dari dalam kuil yang rambutnya sudah gondrong. Di dalam kuil, Streng menceritakan semuanya kepada Mordo dan memberitahu maksud tujuannya ke sini. Tapi tiba-tiba Your help to get me through it.
Streng dan Kafis pun keliang-keliangan setelah meminum teh dari Mordo. Sementara itu Wanda mencoba dreamwalking atau perjalanan mimpi. Nah, jadi di kamar Taj ini atau di kelompoknya Streng ya, kelompok para penyihir baik itu perjalanan mimpi dilarang keras gitu kan. Karena dianggap melawan hukum alam gitu ya. Ya masa sih orang bisa memasuki pikiran orang lain lalu mengendalikannya ya gitu kan, dari semesta ini ke semesta lain gitu kan, sudah melanggar hukum alam gitu kan di situ. Dan sebenarnya perjalanan antar multiverse itu juga sebenarnya sudah melawan hukum alam gitu kan ya, kalau memang nggak penting-penting banget dan sangat tidak darurat mah gitu kan ya. Nah, jadi motif si Wanda ini dreamwalking agar dapat masuk ke dalam pikiran Wanda yang ada di semesta lain. Namun aksi itu berhasil digagalkan oleh salah satu murid kamar Taj yang masih hidup. Ia berhasil menghancurkan buku Darkhold walaupun ia juga harus ikut hangus. Wanda yang marah pun meminta Wong untuk mengantarkan ke Wandagore, sebuah gunung yang ada ukiran mantra asli untuk melakukan dreamwalking. Karena kan bukunya udah hancur gitu kan. Jika Wong tidak menuruti perintahnya, maka murid-muridnya yang tersisa akan dieksekusi. Maka Wong pun menurutinya. Kita pun dikembalikan kepada Streng yang sudah siuman ada di dalam lemari kaca. Kafes pun sama ada di sana namun di tempat yang berbeda. Di situ juga ada Christine. Di semesta ini Christine berperan sebagai seorang ilmuwan yang bekerja pada sekelompok superhero yang bernama Illuminati. Di sini Streng tidak bisa melarikan diri karena cincin dan jubahnya disembunyikan. Di sini Streng pun disuruh menghadap para petinggi Illuminati. Kita pun berpindah lagi kepada Wanda dan Wong yang sudah sampai di Wandagore. Sesampainya Wanda di Wandagore, ia langsung disambut oleh beberapa iblis berbadan besar. Kita pun dialihkan lagi kepada Streng yang lagi disidang oleh para superhero petinggi Illuminati. Jadi Streng dalam semesta ini adalah sosok Streng yang membunuh Thanos cuma pakai buku Darkhold alias kekuatan terlarang yang mengakibatkan inkursi atau tabrakan antar semesta. Sehingga Streng dalam semesta ini dieksekusi mati. Nah, patung yang ada di depan kuil itu sebenarnya sebuah kebohongan karena Streng menggunakan kuasa gelap untuk mengalahkan Thanos gitu ya, bukan menggunakan kuasa baik. Lalu apa hubungannya sama Dr. Strange yang sekarang? Nah, jadi para petinggi Illuminati ini menganggap semua Strange itu sama. Jadi takutnya Strange berulah lagi dan inkursinya akan tambah fatal. Mereka pula meremehkan kekuatan Wanda yang jelas-jelas ancaman besar. Ini Strange sudah menjelaskan semua maksud tujuannya, tapi para petinggi Illuminati ini tetap alot dan akan tetap mengeksekusi Dr. Strange. Di sela-sela perbincangan itulah tiba-tiba Wanda sudah menyerang markas Illuminati. Rupanya Wanda yang ada di Wandagore sudah merasuki Wanda yang ada di semesta 838 ini. Para petinggi pun mencoba mengatasi Wanda, kecuali Mordo dan si kakek karena mereka menjaga Strange. Dan inilah yang terjadi. Para petinggi pun dapat dikalahkan dengan mudah oleh Wanda seorang. Sementara itu di ruang sidang, Strange yang mau bebas pun malah diajak bertarung oleh Mordo. Maka jangan salahkan panci karat jika Strange lah yang menang. Stand while you're Mordo. Sementara itu si mantan lagi mau ngeluarin Kafes namun tidak bisa. Pas Wanda mau masuk ke dalam, untungnya ada kakek tua yang langsung adu ilmu telepatinya. Ya walaupun tetap Wanda lah pemenangnya. Perhaps if I can pull you from under the rubble, the spell.
Namun untungnya si mantan dan Kafes pun berhasil kabur, dan mereka pun bertemu dengan Strang lalu kabur bersama menuju gerbang perbatasan multiverse yang dibuat Strang sendiri di semesta ini, sembari dikejar-kejar oleh Wanda. Sebenarnya lebasin ini tuh saya juga ikut deg-degan teman-teman ya. Soalnya apa ya, Wanda ini dapat mengejar mereka ini dengan mudah ya gitu, walaupun jalan gitu ya, dapat ngebobol pintu besi itu mudah gitu loh. Sampai pada akhirnya Wanda dijebak oleh Strang, dan Strang pun berhasil masuk ke gerbang perbatasan multiverse untuk mengambil buku Vishanti. Namun baru aja bukunya dapat, si Wanda malah keburu datang. Alhasil bukunya pun hangus terbakar dan Kafes berhasil diberikan ke Wanda yang ada di Wandagore untuk disedot kekuatannya. Sementara itu, Strang dan si mantan yang berhasil keluar pun terkejut kepada multiverse yang sudah mengalami inkursi parah. Pokoknya parah banget dah tabrakannya. Kini Strang tak punya jalan lain. Ia harus menggunakan Darkhold agar dapat menyelamatkan Kafes. Dan ia akan menemui Strang versi jahat untuk mengambil buku Darkhold-nya. Di saat Strang menjelaskan maksud tujuannya, Strang jahat tak mau mengerti. Maka pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Probably me. Sampai pada akhirnya Strang aktor utama lah yang menang. Sementara itu, Wong yang terjatuh dari atas tebing pun tersadar dari pingsannya dan berusaha untuk naik ke atas. Di atas, Wanda sedang menyedot kekuatan dari Kafes. Di sisi lain, Strang sudah memulai ritualnya dan akan melakukan perjalanan mimpi lewat mayit Strang yang ada di semesta Strang. Pada awalnya para arwah gentayangan menyerang Strang, menolak akan perjalanan mimpi tersebut. Namun itu semua berhasil ditaklukkan. Zombie Strang pun langsung menyerang ke Wandagore. Wanda berhasil dikurung, dan di sini Kafes berhasil diyakini oleh Strang Zombie bahwa kamu bisa menaklukkan kekuatanmu. Namun Wanda berhasil lepas, Strang Zombie pun terkena serangannya. Namun Kafes berhasil menonjoknya berkali-kali, dan Wanda pun diperlihatkan kehidupan Wanda di semesta 838 yang aman dan damai. Di sini barulah Wanda sadar bahwa apa yang ia lakukan semuanya itu salah dan melawan takdir Tuhan. Pada akhirnya, Wanda membatalkan niat jahatnya dan memilih mengubur dirinya beserta Strang Zombie di Wandagore. Strang pun dijemput oleh Wong dan Kafes. Kini Kafes menjadi salah satu murid yang ada di kamar Taz. Tapi film pun tamat. Oke teman-teman, jadi itulah untuk alur cerita filmnya. Gimana? Seru bukan? Oh ya pasti dong seru. Oke teman-teman ya, jadi kesimpulannya kita bisa dapat dari film ini adalah kita itu harus menerima apa adanya takdir Tuhan ya. Kalau Tuhan sudah mentakdirkan seperti itu ya kita harus terima dong secara ikhlas gitu kan. Jangan sampai kita melawan takdir Tuhan dan juga melawan hukum alam gitu kan ya. Tetap saja jika kita melawan seperti itu ujung-ujungnya akan
akan tetap berakibat fatal kepada diri kita sendiri maupun orang lain gitu teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja untuk alur cerita filmnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, wajar kan saya masih pemula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.